Ada-ada aja lagi pengen-pengennya makan lemang. Kemarin itu udah saya beli bahannya itu beras ketan, saya belinya 4 kilo. Tapi yang kita bikinkan lemang itu cuman yang 3 kilonya aja. Kami dua Pak Suami tadi udah ngambil bambunya dan di sini Pak Suami yang bertugas untuk nyuci beras ketan dan ngerendaminnya. Oke, ini saya mau sisihkan dulu rebung. Tadi itu ketemu rebungnya ada 3, langsung saya ambilin. Di sini itu saya gantian dengan Pak Suami untuk nyuciin bambu. Tadi itu kita ngambil bambunya lumayan banyak karena nanti bikinnya kan agak banyakan. Yang pengen-pengen banget makan lemang itu saya dan Pak Suami cuman iya-iyain aja. Sementara itu Pak Suami bagian ngeratain bagian ujung bambunya supaya enggak tajam. Kalau di sini itu makan lemang biasanya ada pas acara-acara kayak gitu baru ada. Karena iya proses pembuatan lemang itu lumayan rumit dan biasanya membutuhkan banyak orang. Kebetulan Pak Suami ini sudah ahli yang namanya bikin lemang, jadi ketika pengen itu kita bikin sendiri. Ini kita udah mulai proses pembuatan lemangnya. Ini awal-awalnya kita mau ngebersihin dulu daun. Daun yang akan kita pakai ini harus benar-benar diperhatikan karena nggak boleh ada yang sobek. Daun yang udah digulung menggunakan bambu yang dibelah dua itu dimasukin lagi ke dalam bambu. Untuk proses ini saya serahkan ke Pak Suami aja. Pokoknya prosesnya diulang sampai semua bambunya teralaskan daun. Masukin daun ke dalam bambunya udah semuanya. Sekarang tinggal ngebersihin sisa-sisa kotor dan sampahnya aja. Sisa daunnya tadi saya kumpulin dan langsung dibuang ke pinggir. Sekarang kami Pak Suami udah mulai masukin beras ketan yang udah direndam tadi ke dalam bambu. Sesekali bambu yang udah diisi beras ini harus dihentak-hentak, tujuannya supaya isinya padat. Di proses ini membutuhkan kesabaran karena bambu yang kami pakai ini lumayan kecil. Karena kami Pak Suami udah selesai ngisiin beras ketannya. Tinggal Pak Suami nyiapin tempat untuk nanti nyendirin bambu. Di sini kami mulai bergotong royong berbagi tugas bersama anak-anak. Kita sudah mulai ngangkutin kayu bakarnya bawa ke tempat nanti kita akan bikin lemang. Ini Pak Suami bikin alas untuk bambunya nanti supaya enggak gampang gosong. Seperti biasa nih saya yang kebagian tugas untuk nyalain api. Apinya udah mulai menyala dan kita udah mulai siap-siap bambu yang udah keisi beras ketan kita angkut bawa keluar. Nah ini kita mau isi dengan santan yang tadinya udah dikasih air garam sedikit supaya rasanya nanti gurih. Harus hati-hati karena rawan tumpah. Sekarang bambu-bambu yang tadi itu udah siap untuk kita susun di tempat yang udah disiapin. Disinilah perjuangan Pak Suami harus rela berpanas-panasan demi istrinya yang kepengen banget makan lemang. Karena nyala apinya harus benar-benar diperhatikan dan harus selalu dipantau. Jangan sampai bambunya gosong duluan tapi lemangnya belum mateng. Penampakan bambunya udah mulai layu artinya dekat mateng. Saya mau nyiapin dulu ikan asinnya sebagai teman makan lemangnya nanti. Yang sudah sering makan lemang pasti setuju ya kalau lemang itu enaknya temannya ikan asin. Ikan asinnya ini mau saya goreng aja. Ini pas saya lagi ngegoreng ikan asinnya belum matang, Pak Suami datang bawa satu bambu lemang. Untuk percobaan apakah lemangnya udah matang atau belum. Ini saking nggak sabarnya masih panas-panas langsung dihap. Nah ini dia ikan asinnya baru matang langsung diangkatin dan langsung kita hidangkan. Lemang yang pertama tadi udah habis, kita lanjutin lagi dengan lemang berikutnya. Pokoknya lemang ini paling enak apalagi ditemani ikan asin, rasanya nggak diragukan lagi. Oke kita lanjut makan lemangnya, videonya sampai di sini dulu.